Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting sekali untuk teman-teman yang masih pemula dan teman-teman yang mulai ragu atau mulai kebingungan kenapa kok kontennya sepi, tidak menghasilkan, dan kenapa kontennya penghasilannya kecil. Semangat yang tinggi memang bagus, tapi mempertahankan semangat yang tinggi itu sangat-sangat sulit, teman-teman. Nah, sebagai awal permulaan, coba teman-teman perhatikan ya. Ini adalah penghasilan saya di hari ini di 1 juta ya. Hari ini 1 juta, teman-teman bisa lihat ya. Untuk kemarin saya mendapatkan 750.000 ya, 750.000 di 7 hari terakhir saya mendapatkan 5,5 juta. Itu artinya setiap hari saya mendapatkan minimal di 750.000 rupiah ya, teman-teman. Tapi untuk mencapai segini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit loh. Kok bisa gitu sih? Bukan mudah tapi juga bukan sulit. Maksudnya bagaimana? Untuk proses pengerjaannya memang bukanlah sesuatu yang sulit, tapi untuk konsistensinya itu yang sulit, teman-teman. Jadi selalu saya tekankan kepada teman-teman semuanya, konsisten, konsisten, dan konsisten. Nah, ini saya contohkan sendiri dan saya lakukan sendiri selama ini ya, teman-teman. Kemudian selalu mencari tahu cara optimasi di TikTok, dan yang paling penting dari pengalaman saya ini, teman-teman, satu hal, teman-teman, ya, konsistensi yang tinggi. Oke ya, setelah teman-teman menemukan konsep yang tepat, setelah teman-teman menemukan tema yang cocok, nah teman-teman, yang teman-teman butuhkan adalah konsistensi yang tinggi. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk stok video ya, karena kita nggak pernah tahu kesibukan kita ke depannya seperti apa. Kita tidak pernah tahu ke depannya kita amit-amit sakit, katakanlah ya, ada urusan penting yang teman-teman tidak bisa membuat video dan upload. Nah, saya selalu menyarankan yang teman-teman untuk stok video, di mana teman-teman bisa menjadwalkan. Takutnya misalnya hari ini teman-teman 10 video, jadi jangan diupload semua ya, tapi dijadwalkan setiap harinya. Itu nggak apa-apa, teman-teman, karena di TikTok sudah menyediakan fitur penjadwalan ya. Jadi setiap kita upload, kita bisa jadwalkan. Itu sangat membantu sekali untuk pemula agar bisa konsisten gini ya. Sekali lagi, konsisten itu nomor 1 di TikTok affiliate ya. Kalau teman-teman sudah konsisten, itu sudah menjadi nilai plus bagi TikTok tentang konten teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi buat yang sudah lama vakum terus kontennya mungkin baru 100, itu lebih baik teman-teman itu membuat channel baru, membuat email baru, dan intinya semuanya serba baru. Kenapa? Ketika teman-teman mulai rajin upload di TikTok, akan melihat ya langsung, wah, channel ini biasanya bahasnya tentang apa sih, ini rajin banget loh. Algoritma TikTok akan otomatis mencari tahu tentang konten teman-teman, akan berusaha untuk mempromosikan dan merekomendasikan video-video teman-teman kepada orang lainnya. Dari sini adalah kuncinya, teman-teman. Tetap wajib harus memperbaiki sampul TikTok, judul TikTok, kata kuncinya. Sebenarnya nomor 1 itu ya, karena kalau teman-teman direkomendasikan ke orang lain, itu kalau sampulnya kurang menarik, itu PR teman-teman yang harus meluangkan waktu untuk belajar membuat sampul TikTok seperti apa, karena ini merupakan kunci jalannya masuk. Nah, memang ada beberapa konten yang tidak memerlukan thumbnail atau sampul yang gimana, cukup menarik. Contohnya adalah konten mainan anak-anak. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalau teman-teman lihat tampilannya itu nggak begitu banyak yang aneh-aneh, cuman foto menjejer mainan ya, sudah menjadi sampul bagus ya. Berbeda dengan konten tutorial ataupun mungkin konten yang lainnya yang harus sesuatu yang mengundang atau mengandung keyakinan. Nah, inti dari video ini sebenarnya adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk terus konsisten apapun yang terjadi. Apapun views teman-teman rendah, nggak ada yang nonton, tetap upload secara konsisten ya. Percaya sama saya, ini bukan merupakan hal yang sia-sia. Ini bukan merupakan buang-buang waktu. Kenapa? Ketika teman-teman buat konten, saya yakin setiap harinya teman-teman ada proses pembelajaran yang teman-teman bikin. Contohnya seperti saya ketika di awal-awal itu membuat konten, yang pertama kalinya saya ingin menampilkan wajah, menampilkan muka seperti ini, teman-teman. Nah, di situ saya percaya namanya banyak belepotan video yang durasinya harusnya 10 menit itu bisa syuting sampai dengan setengah jam, dan banyak salah dan lain sebagainya. Tapi seiring bertambahnya waktu, seiring banyak video yang saya ngomong di depan kamera, ngomong lancar seperti ini tanpa skrip, bahkan itu bisa teman-teman lakukan jika teman-teman sudah mempunyai jam terbang yang tinggi. Percaya sama saya, konsistensi itu akan menghasilkan apapun itu ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Ini bukan klise dan itu bukan hayalan atau bualan ya, teman-teman.
pada kenyataannya saya benar-benar membuktikan bahwa hal seperti ini beneran terjadi loh teman-teman. Ketika kita fokus konsisten, yang dulunya sesuatu yang tidak mungkin saya gapai, tidak mungkin saya capai, itu semuanya tercapai dengan mudah. Jadi teman-teman harus pikirkan, bayangkan, dan lakukan dan kerjakan. Di sini hukum law of attraction akan bekerja. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu law of attraction, teman-teman mungkin bisa belajar ya dan membaca. Intinya sesuatu yang teman-teman bayangkan, sesuatu yang teman-teman terus pikirkan, dan sesuatu yang terus teman-teman usahakan, juga semuanya akan bisa terwujud teman-teman. Ya enggak usah jauh-jauh lah, contohnya saya aja teman-teman. Dulu saya sangat berharap sekali bisa mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan aja, itu sudah sangat senang sekali. Alhamdulillah diberikan penghasilan lebih dari cukup ya. Di situ saya semakin semangat dan semakin konsisten membuat banyak konten atau channel YouTube, dan sudah menghasilkan bikin lagi mengizinkan, dan pada akhirnya saya bisa meningkatkan penghasilan saya dari channel baru tersebut ya. Nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Misal satu channel bisa menghasilkan 10 juta. Kalau saya memanage misalkan 10 channel, itu bukannya kita bisa menghasilkan 100 juta ya. Itu dari satu channel kita mendapatkan 10 juta gitu. Itu bukan hal yang sulit ya saya bilang, tapi sangat sulit. Tapi kalau misalnya satu channel dapat 10 juta, itu bukan merupakan sesuatu sulit. Jadi ketika saya ingin mendapatkan penghasilan 100 juta, maka adalah membuat konten channel yang banyak, dan di situ saya tinggal akumulasikan pendapatannya, saya bisa mencapai penghasilan di 100 juta dengan mudah-mudahan di akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan saya sudah bisa mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan dari konten TikTok atau channel YouTube saya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin disampaikan, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.